Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Urusan Tata Usaha Bapak Abdul Hakim Daud SE MSI. Juga yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing. Mohon maaf bila ada penyebutan nama dan gelar dari Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Muhammad Rifai Katili MKom PhD. Juga Ibu Lanto Ningrayati Amali Eskom MKom PhD. Ibu Sri Nilawati Lahai MKom. Ibu Inditya R. Padiko MKom. Dan juga Ibu Nikmasari Pakaya Eskom MT. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Ibu Soeharti Oja SPD, Bapak Ibu tenaga pendidik dan staf tata usaha yang juga hadir di ruangan ini, dan juga yang kami hormati guru pendamping kerja praktik MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, sehingganya pagi ini kita masih berkumpul bersama di tempat ini dalam agenda kegiatan presentasi hasil kerja praktik mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo, yang juga dirangkaikan dengan penarikan mahasiswa kerja praktik di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga curahan rahmat dan kasih sayang beliau akan sampai pada kita, umatnya yang masih dengan konsisten dengan ajarannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pertama pembukaan dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan presentasi hasil kerja praktik mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo yang dirangkaikan dengan penarikan mahasiswa kerja praktik di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, Senin 28 Juni 2021 dimulai. Selanjutnya pengantar kata oleh guru pendamping disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Urusan Tata Usaha. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Madrasah bagian akademik. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing kerja praktek di MTS Negeri dari Universitas Negeri Gorontalo, serta Bapak Ibu tenaga pendidik kependidikan yang sempat hadir pada acara pada hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita hadir di tempat yang berbahagia ini, serangkaian kegiatan presentasi hasil kerja dari mahasiswa program studi Sistem Informasi UNG yang berlangsung selama 4 bulan di MTS.
Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah syafaat dan rahmatnya tetap tercurah pada kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, selama mahasiswa melakukan kerja praktik di sini, saya selama 4 bulan selalu mendampingi setiap proses pelaksanaan kegiatan mereka di sini, dan banyak hal yang mereka lakukan di sini, terutama di hari terakhir itu Pak, kami melakukan kegiatan seleksi penerimaan peserta didik baru. Kami di MTS Negeri ini sudah 2 tahun menyelenggarakan seleksi PPDB ini sudah secara penggunaan sistem. Nanti di tahun ini pula kebetulan sistem yang kami bangun itu ada tes, ya, jadi tes potensi akademik itu, dan itu kami sudah rancang ke dalam sebuah sistem. Nah, anak-anak ini juga selalu membantu kegiatan kami di dalam proses, karena kami pelaksanaan kegiatan terakhir ini untuk seleksi ini itu tesnya sudah menggunakan computer based test. Jadi betul-betul dari penerimaan proses inputnya sampai pada outputnya itu sudah tersistem. Itu yang kami laporkan. Kemudian di MTS juga ini mungkin apa yang mereka lakukan sambil mereka kegiatan di sini, mereka juga coba membangun sebuah ide berdasarkan analisis kebutuhan, sehingganya ada sistem yang mereka tawarkan di MTS. Jadi ini yang menjadi sesuatu berharga sekali ketika kami ada mahasiswa yang kerja praktek di sini, terutama dari prodi sistem informasi. Karena kami Bapak Ibu dosen punya visi misi ke depan bahwa secara pengelolaan yang ada di MTS ini ke depan itu sudah akan tersistem. Jadi ini punya ide kami untuk sehingganya bisa dibilang MTS ini menjadi pilot project untuk proyek di dalam pengembangan sistem untuk di bidang pendidikan. Jadi mungkin ini yang menjadi pengantar kata dari kami, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, sedianya Bapak Kepala Madrasah hadir pada hari ini karena ada kegiatan yang ini sehingga tidak sempat hadir dengan kita di sini, dan kepada Bapak Kepala Urusan Tata Usaha bidang Ibu Wakil Kepala Madrasah bidang akademik, kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Mungkin sekian apa yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengantar kata oleh guru pendamping mahasiswa kerja praktik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti presentasi oleh mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo, kurang lebih 4 bulan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Disilahkan. Atas kesempatan yang telah sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah atau yang diwakili oleh Kepala Tata Usaha Bapak Abdul Hakim Daud SE MSI. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Andus Muhammad Ripai Katili, MKom PhD.
Yang terhormat Ibu Lanto Ningriati Amali, Eskom, Mkom, PhD. Yang terhormat Ibu Nikmasari Pakaya, Eskom, MT. Yang terhormat Ibu Nilawati Lahai, Eskom, Mkom. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada kegiatan ini, dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kerja magang di sekolah ini selama 4 bulan, mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Juni 2021. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja praktek kami selama 4 bulan di sini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imade Semertadana dan teman saya Nimade Riajanti. Kemudian Aprilia M. Hunta, dan yang terakhir Aslan Onu. Mengawali kegiatan kami di madrasah ini, kami terlebih dahulu melakukan observasi dan juga diskusi dengan pihak sekolah mengenai sistem dan permasalahan yang ada di sekolah ini. Dari hasil observasi dan diskusi tersebut, itulah yang menghasilkan hasil rangkaian kegiatan kami berikut ini. Rangkaian kegiatan yang kami lakukan pertama yaitu membantu petugas perpustakaan dalam mengelola aplikasi Slim. Yang pertama yaitu membantu menginput data anggota. Sebelumnya, di perpustakaan ini, proses input data anggota masih belum bisa dilakukan. Hal itu disebabkan karena proses input data anggota itu harus dilakukan satu persatu. Sedangkan jumlah siswa yang ada di MTS ini mencapai lebih dari 1.000 siswa. Tentu saja itu akan memakan waktu yang sangat lama. Padahal pada aplikasi Slim itu sudah terdapat fitur untuk import data siswa melalui file Excel. Hanya saja dari pihak perpustakaan belum mengetahui bagaimana cara mengimportnya. Oleh karena itu, kami membantu mereka dalam mengimport data dengan cara membuatkan format untuk import data serta memberi tutorial bagaimana cara menginput data. Sehingga sekarang mereka hanya perlu mengimport data satu kali. Selanjutnya yaitu kami juga memodifikasi tampilan desain kartu anggota perpustakaan. Nah, yang sebelah kiri ini merupakan desain kartu perpustakaan yang lama, di mana pada desain sebelumnya masih menggunakan logo Slim serta cap Slim dan juga tanda tangan dari Slim. Dan pada desain lama juga belum terdapat nama MTS dan juga kepala perpustakaan. Nah, pada desain baru ini kami menambahkan logo Slim dan juga cap dari sekolah serta tanda tangan dan nama dari kepala perpustakaan. Selanjutnya kami juga menambahkan nama sekolah dan mengubah desain dari tampilan kartu ini. Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi kegiatan kami saat berada di perpustakaan. Dari menginput data hingga mencetak kartu. Nah, kegiatan yang kedua yaitu kami membantu proses instalasi komputer dari memasang kabel hingga menginstal Windows dan aplikasi yang diperlukan pada lab multimedia. Sebelumnya, pada lab multimedia, komputer yang berada di sana itu belum terpasang, sehingga kami membantu untuk memasang semuanya. Selain itu, versi Windows pada lab multimedia itu mereka masih menggunakan Windows 7. Baik,
yang dituangkan di dalam sosiometri dan gaya belajar. Nah, apa itu sosiometri? Sosiometri adalah sebuah cara mengukur derajat hubungan antara manusia yang digunakan untuk penilaian perilaku dalam kelompok tertentu. Sosiometri mengukur kualitas hubungan sosial seorang individu dengan individu yang lain. Dan gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa sehingga prestasi belajar siswa dapat tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, analisis implementasi sistemnya terdapat masalah yang ditemukan. Yang pertama yaitu pada pelaksanaan proses penginputan data masih dilakukan secara manual. Dari masalah tersebut, solusi yang ditawarkan adalah dengan membangun rancang suatu sistem informasi bimbingan konseling berbasis web yang dapat memudahkan guru BK dalam proses penginputan data. Nah, tujuan sistem ini adalah untuk meminimalisir masalah yang ada dalam sistem bimbingan konseling. Dan ini tampilan utama untuk sistem Simbikos. Untuk pemaparan sistemnya akan disampaikan oleh Nimade Riajanti. Untuk Nimade dipersilakan. Baiklah, terima kasih Aprilia. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai sistem yang sudah kami buat. Sebelumnya saya sudah melakukan observasi langsung kepada koordinator BK yaitu Pak Imran. Di situ saya sudah menanyakan mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini. Setelah saya melakukan beberapa observasi dan wawancara langsung kepada beliau, ternyata dalam proses aplikasi BK ini yang sebelumnya itu mereka masih manual dengan cara memberikan selembar kertas yang berisi 12 pertanyaan atau instrumen kepada masing-masing siswa. Jadi di situ setelah data itu diisi oleh siswa, data itu masih diinput secara manual di Excel. Jadi sangat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menginput seluruh data siswa yang ada di sekolah ini. Selanjutnya kita masuk ke sistem. Ini merupakan tampilan home atau tampilan utama pada sistem yang sudah kami buat, yaitu dengan menggunakan foto atau gambar dari sekolah MTS ini. Selanjutnya pada menu login. Di sini terdapat dua jenis user, yaitu guru BK dan juga siswa. Kita coba masuk ke guru BK. Nah, di sini ada tampilan dashboard, kemudian ada menu master data. Di dalamnya terdiri dari identitas sekolah, data siswa, dan juga data pengguna. Yang selanjutnya yaitu terdapat menu data pilihan. Menu data pilihan ini merupakan hasil yang sudah diisi dari siswa berupa 12 pertanyaan tadi. Dan 12 pertanyaan itu akan saya input pada data siswa karena ini masih termasuk di user guru, jadi masih tampilan yang sudah mereka isi. Kemudian pada profil kelompok, profil individu, di situ bisa dipilih untuk pilihan siswa. Di sini saya baru menginput 3 orang siswa itu sebagai contoh karena untuk database-nya sendiri belum saya inputkan. Jadi hanya baru sebagai contoh. Dan ini merupakan jumlah teman yang Anda pilih. Jumlah teman yang Anda pilih ini berarti maksudnya jumlah yang dipilih oleh si pemilih. Si pemilih tidak dapat memilih dirinya sendiri, oleh karena itu dia hanya memilih teman selain namanya dia. Kemudian pada profil kelompok, ini merupakan hasil dari keseluruhan yang sudah diinputkan oleh siswa secara langsung, secara otomatis. Jadi berupa jumlah, rata-rata, maksimal, dan juga nilai pun sudah ada di sini. Kemudian pada menu sosiogram, memilih pilihan sosiogram, kemudian ditampilkan. Ini merupakan tampilan daripada menu
sosiogram. Selanjutnya tabulasi pilihan. Pada tabulasi ini merupakan beberapa pertanyaan yang sudah dipilihkan oleh masing-masing pemilih sesuai dengan pilihannya. Jadi ketika Nur Sandi ini memilih nomor 1, dia tidak bisa memilih dirinya sendiri, makanya di situ terdapat arsir. Dia hanya boleh memilih nomor 2 dengan 3. Selanjutnya pada informasi kelompok, ini merupakan hasil informasi secara keseluruhan, mulai dari bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Selanjutnya masuk kepada user siswa. Pada user siswa ini terdapat dashboard. Siswa itu sebanyak 3 orang siswa. Pengguna ada 6, terdiri dari guru BK dan juga siswa. Kemudian untuk pertanyaan terdapat 12 pertanyaan. Untuk 12 pertanyaan ini saya dapatkan dari guru BK langsung yang katanya memang sudah seperti itu pertanyaannya dan tidak bisa diganggu lagi atau diedit. Jadi saya langsung buat secara dinamis. Setelah itu input data pilihan. Ini merupakan 12 pertanyaan atau pernyataan yang akan diisi oleh masing-masing siswa dan memilih nomor pilihan sesuai dengan yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu temu bakat. Temu bakat ini merupakan link tambahan yang diminta oleh koordinator BK untuk mengetahui karir atau bakat mereka untuk pekerjaan apa yang cocok untuk mereka di masa depan. Kemudian di sini masih terdapat menu gaya belajar, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan sehingga belum bisa saya tampilkan di sini. Sekian aplikasi atau sistem yang sudah kami buat. Pada pembuatan sistem ini memang masih banyak kekurangan. Jadi walaupun kami sudah tidak lagi berada di MTS ini, akan tetapi kami akan tetap membantu dan juga menyelesaikan sistem ini sampai sistem ini dapat berjalan dan digunakan dengan baik. Sekian dari saya. Untuk pemaparan sistem selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada Aslan. Kepada Aslan saya persilakan. Baik Ria, terima kasih. Ini sistem kedua yang kami tawarkan yaitu PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Sistem pelayanan terpadu satu pintu merupakan sistem yang digunakan oleh pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo untuk mengelola pelayanan administrasi seperti surat masuk, surat keluar, legalisir, surat keterangan siswa, surat keputusan dan mutasi. Di sistem ini ketika siswa ingin melakukan permintaan suatu layanan tanpa harus datang ke sekolah karena bisa langsung mengakses di link PTSP tersebut. Kemudian ketika proses telah selesai akan ada pemberitahuan langsung melalui email bahwa berkas yang diminta sudah selesai dan bisa langsung dijemput di sekolah. Jadi untuk analisis implementasi sistem ada 3. Yang pertama, masalah yang ditemukan pada pelaksanaan proses pendataan masih dilakukan secara manual, yakni belum ada sistem sebagai media pembantu dalam proses pelayanan tersebut. Yang kedua, pada proses pelayanan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga membuat siswa harus antri dan menunggu lama di sekolah. Untuk solusi yang ditawarkan adalah dengan membangun rancangan suatu sistem yang dapat digunakan agar siswa mendapatkan pelayanan dari rumah. Tujuan untuk mempermudah layanan administrasi guru, siswa, serta masyarakat terkait semua pelayanan pendidikan. Ini tampilan website PTSP kami yang akan dipaparkan langsung oleh rekan saya, Imade Sumertadana.
Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini merupakan tampilan halaman awal dari sistem pelayanan terpadu satu pintu. Di sini terdapat beberapa layanan, yaitu mulai dari pembuatan SK, legalisir, buat surat keterangan, pesan tiket, surat masuk, dan mutasi siswa. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu layanan, yaitu buat surat keterangan. Nah, sebelum dapat mengakses layanan ini, pertama siswa harus login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan login dulu. Nah, setelah login, mereka akan langsung dapat memilih jenis surat keterangan yang ingin mereka pesan. Misalnya di sini kan, contohnya itu sekarang saya akan memesan surat keterangan lulus. Nah, setelah dipilih langsung kirim. Nah, setelah berkas dikirim, berkas ini akan masuk ke sistem. Selanjutnya kita akan masuk di halaman admin. Nah, berkas yang tadi akan muncul di sini nanti. Ya, sebelum masuk di halaman admin, kita harus login dulu sebagai admin. Ini merupakan layanan yang saya pesan tadi, yaitu berupa surat keterangan lulus. Nah, setelah di halaman ini, petugas bisa mencetak surat keterangan itu dengan cara mengklik icon print yang ada di sini. Maka akan dialihkan ke halaman lain. Nah, ini merupakan tampilan dari surat keterangan yang akan dicetak. Jika ingin mencetak, kita bisa menekan Ctrl P. Nah, kemudian berkas ini siap untuk dicetak. Setelah berkas ini dicetak, kemudian berkas ini akan diberi cap dan tanda tangan. Nah, setelah itu maka berkas itu sudah selesai, kan? Setelah berkas itu selesai, agar siswa mengetahui kalau berkasnya sudah selesai, maka admin harus mengklik icon centang ini. Oke, sudah. Maka setelah itu status yang di sini akan menjadi selesai dan kemudian akan ada email yang masuk melalui email siswa. Nah, ini merupakan email yang masuk tadi dari MTSN 1Go. Nah, ini merupakan isi dari email tersebut, yaitu berkas yang Anda minta telah selesai. Mohon segera ambil di MTS Negeri 1 Gorontalo. Setelah menerima email ini, para siswa dapat mengambil berkas yang mereka minta di sekolah. Dengan adanya aplikasi ini, jadi para siswa itu tidak perlu lagi menunggu lama. Mereka hanya perlu memesan dari rumah, kemudian saat sudah selesai, akan ada notifikasi ke email mereka. Setelah itu mereka bisa datang mengambilnya ke sekolah. Nah, demikianlah presentasi sistem dari kami. Sistem yang kami buat ini masih belum selesai sepenuhnya, tetapi kami akan terus melanjutkannya sampai sistem ini benar-benar siap untuk dipakai di MTS ini. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan saya kembalikan ke pembawa acara.
Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah presentasi hasil kerja praktik oleh mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo selama di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Selanjutnya sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Madrasah, dalam hal ini diwakili oleh Kaur Tata Usaha, Bapak Abdul Hakim Daud SE MSI. Disilahkan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dari Universitas Negeri Gorontalo yang kami sapa. Yang pertama Pak Dr. Andrus Muhammad Rifai Katili, kemudian Ibu Lanto Ningriati Amali, Ibu Sri Nilawati Lahai, Ibu Inditria Padiku, serta Ibu Dikmasari Pakaya Eskomente. Yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Bapak Tommy selaku pendamping adik-adik kita yang sementara setelah melaksanakan praktek kerja di Madrasah Sanawiyah 1 Kota Gorontalo ini, Bapak Ibu guru yang sempat hadir, adik-adik yang kita sangat banggakan ini, adik-adik mahasiswa yang hari ini telah merampungkan tugas mereka dalam kerja praktek di Madrasah Sanawiyah 1 Kota Gorontalo. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang pada hari ini kita bertemu. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dari Universitas Negeri Gorontalo yang hari ini kita bersama melihat presentasi dari adik-adik kita yang telah menunaikan tugas mereka di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Dan sekaligus pada hari ini dirangkaikan dengan penarikan dari keempat adik mahasiswa kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta pemirsa MTSN Go TV, media hebat, media edukasi, inspirasi. Pada siang hari ini, pertama kami memohon maaf kepada Bapak Ibu dosen pembimbing karena pada hari ini Kepala Madrasah tidak bisa membersamai kita karena ada sesuatu dan lain hal. Ada kegiatan yang sampai subuh hari di Asrama Haji Provinsi Gorontalo, sehingga pada siang hari ini tidak bisa bersama-sama kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa, kami atas nama keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, lebih umumnya Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing serta adik-adik kita dari Universitas Negeri Gorontalo yang selama 4 bulan bersama-sama dengan kita di sini dalam rangkaian kerja praktek. Memang di era 4.0 pada saat-saat ini kita dituntut untuk bagaimana mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis informasi teknologi. Dan yang sangat kami syukuri adalah
selang 4 bulan keempat adik-adik mahasiswa ini, alhamdulillah dengan bantuan juga guru pendamping Pak Tommy, itu sudah menghasilkan 3 aplikasi sistem, 3 sistem yang sangat membantu. Sekiranya ini kita akan rapatkan kembali dengan unsur pimpinan, dengan kepala madrasah serta wakil-wakil kepala madrasah, akan kita aplikasikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, yang insya Allah akan membantu dengan adanya aplikasi ini, dengan adanya sistem ini yang sudah dibuat ini oleh rekan-rekan, oleh adik-adik mahasiswa, dapat membantu proses pembelajaran di Madrasah Negeri 1 Kota Gorontalo, baik dari baik dalam proses pembelajaran maupun dalam ketatausahaan. Ini kita telah simak bersama bahwa yang pertama aplikasinya SLIMS, ya, itu perpustakaan. Kemudian juga ada sistem yang membantu ataupun mengatur bagaimana pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian juga ada bimbingan konseling. Yang ketiga, kegiatan ini adalah kegiatan utama kita di Madrasah Sanawiyah 1 Kota Gorontalo. Tentunya sebagaimana penyampaian dari adik-adik kita tadi, sistem ini belumlah rampung 100%. Olehnya itu, walaupun pada hari ini nantinya akan formal di tanggal 30 lusa penarikannya, kami tetap mengharapkan Bapak Ibu untuk keempat mahasiswa ini masih bisa merampungkan sistem aplikasi yang telah mereka ciptakan. Alhamdulillah kerjasama kita ini sungguh sangat luar biasa. Kami juga sangat berterima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo telah menempatkan adik-adik mahasiswa di sekolah ini. Mudah-mudahan kerjasama kita akan terus berulang di tahun akan datang. Mungkin demikian sambutan kami. Kami sangat berterima kasih atas nama madrasah, kepala madrasah, kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah menempatkan keempat adik kita di sekolah ini. Dan untuk keempat mahasiswa kami ini, silakan terus berinovasi. Pesan kami, teruslah berinovasi, menghasilkan inovasi-inovasi dalam sistem, terutamanya ya komputerisasi. Nantinya kita akan bermanfaat di tahun-tahun akan datang. Mungkin demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Iya, terima kasih. Selanjutnya sambutan oleh dosen pembimbing. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Lutrandus Muhammad Rifai, Katili Mkom PSD. Disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sah yang hari ini diwakili oleh Kepala Tata Usaha, dan hadir juga hari ini Bu Wakil Kepala Madrasah, dan yang saya hormati dosen yang hari ini juga sempat hadir, yang saya hormati para guru, dan istimewa juga Pak Tommy sebagai guru pendamping, dan teristimewa untuk mahasiswa yang hari ini menyampaikan kegiatan yang mereka telah lakukan selama 4 bulan berada di lokasi ini. Pada awal penyampaian saya ingin kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di sini dalam rangka penyampaian kegiatan hasil kerja praktik mahasiswa, sekaligus kegiatan penarikan tadi istilahnya, penarikan mahasiswa dari kegiatan
kerja praktek ini. Yang mungkin yang perlu saya sampaikan, memang kegiatan kerja praktik mahasiswa ini merupakan satu sarana yang diberikan oleh universitas kepada mahasiswa untuk bagaimana mereka dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari selama berada di bangku perkuliahan. Karena kita tahu bahwa ilmu tanpa dipraktikkan itu tidak ada manfaat. Karena kalau kita belajar, ya harus tunjukkan inilah hasilnya gitu ya. Jadi saya kira memang ini kegiatan kerja praktik ini adalah satu, secara akademik ini adalah satu kegiatan dari satu mata kuliah dari program studi sistem informasi. Dan mahasiswa memang di dalam mengikuti kegiatan KP ini itu mereka memilih sebenarnya, memilih lokasinya di mana mereka ingin mempraktikkan ilmunya. Dan memang tapi waktunya memang dibatasi selama 4 bulan. Dan mereka itu didampingi oleh dosen sebagai pembimbing, dan juga dari pihak lokasi ataupun dalam hal ini di sekolah, dari guru yang menjadi guru pendamping. Itu kegiatan yang perlu saya sampaikan dengan KP ini. Nah, hari ini kita menyaksikan bersama bahwa apa yang sudah dilakukan selama 4 bulan, nah inilah hasilnya. Memang saya sebenarnya bangga sekali dengan mahasiswa, karena secara tidak langsung sebenarnya mahasiswa ini menjadi duta dari universitas. Sebab kita tahu program tinggi itu kadang-kadang disebut sebagai menara gading. Jadi ilmunya hanya di kampus. Nah, oleh karena itu kemudian memang ini sebenarnya sarana juga menjadi penghubung antara universitas dengan masyarakat secara luas. Jadi di sini mahasiswa kalau tadi kita sudah lihat mencoba untuk menampilkan hasil-hasil terbaik mereka. Nah, memang kerja praktik ini memang kita harapkan mahasiswa bahkan kalau perlu hasil kerja praktik ini akan mereka boleh teruskan kepada mereka punya skripsi. Karena mahasiswa itu di akhir kegiatan perkuliahan itu harus menyusun satu laporan penelitian. Nah, sebenarnya ini adalah satu langkah awal untuk mahasiswa yang membuat skripsinya. Ini boleh dilanjut ke skripsi, boleh. Nah, cuma memang kalau ini di sini kita lihat ada satu aplikasi, ada 2 orang. Nah, tinggal bagaimana caranya, jadi tidak rebutan, tidak rebutan. Jadi ini kita yang bikin, ini yang bikin. Nah itu, makanya di sini memang, tapi memang secara prinsip memang dalam pembuatan aplikasi itu perlu ada kerjasama, ada kolaborasi. Karena kalau dibuat satu orang, memang kadang-kadang agak sulit. Oleh karena itu perlu kombinasi dengan teman yang lain. Dan memang pada saat pembuatan ini pun memang ini ya, namanya aplikasi, Mas juga tahu bahwa membuatnya itu perlu waktu untuk bagaimana ini boleh diimplementasi secara baik. Nah, jadi sudah kita lihat tadi, kalau saya nilai sudah sangat bagus karena ini sudah langkah awal mahasiswa, karena dalam konteks membuat aplikasi ini jadi satu prototipe. Nah, nanti tinggal kemudian dikembangkan mengikuti kebutuhan dari pihak pengguna. Jadi kalau misalnya tadi Pak Abdul Hakim ya menyampaikan bahwa mahasiswa ini sudah tanggal 30, itu adalah seharusnya batas akhir dari kegiatan KP. Nah, tapi saya pun berharap memang kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di tanggal itu, karena 30 itu hanya tanggal, itu angka. Tapi hubungan lebih jauh, lebih lanjut, saya kira ini boleh diteruskan oleh mahasiswa dan sekolah. Kami pada prinsipnya sangat mendukung, karena memang pekerjaan itu harus diselesaikan dengan baik ya, walaupun tidak sesempurna mungkin. Saya kira ini hal yang bagus. Jadi harapan dari saya juga
mahasiswa lanjutkan kegiatannya, walaupun batas penarikan itu atau batas kegiatan KP itu hanya sampai tanggal 30. Dan yang mungkin terakhir, saya kira ini saya terima kasih mewakili pihak universitas, mewakili pihak fakultas, program studi, dan juga para dosen hari ini menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah yang memang sudah menerima mahasiswa secara baik. Saya kira hari ini termasuk layanannya ini bagus sekali, karena juga saya tidak menduga bahwa ini akan dimasukkan di ruangan ini. Karena ini tidak biasanya, karena saya kira ini hal yang bagus. Memang ini menjadi syiar ya, syiar dari kegiatan sekolah ini dan termasuk juga mahasiswa ya. Jadi kita mempublikasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Karena kalau tidak dipublikasi, ya tidak ada yang akan tahu itu apa yang sudah dibuat. Nah inilah hasilnya. Ya saya kira ini bagus, ada kegiatan macam ini di studio ini. Tentunya memang saya juga berharap terima kasih mahasiswa. Jadi lanjutkan perjuangannya ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolah. Nah, memang mahasiswa ini ya masih dalam proses belajar. Nah, saya kira kami pun sebagai dosen juga masih dalam proses belajar. Karena belajar itu dalam konsepnya adalah long life education. Jadi ya kita belajar sampai seumur hidup ya. Tidak sampai mati, tapi seumur hidup. Jadi itu yang saya pikir ini perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak, terutama Pak Guru pendamping ya, Pak Tommy Sari ini kena di luar. Tapi saya kira langsung saya boleh sampaikan. Saya mewakili pihak universitas menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolah, karena tanpa dukungan dari kepala sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah ataupun Kepala Tata Usaha ini, kegiatan ini tidak akan berlangsung dengan baik. Saya kira sekali lagi terima kasih atas semua sambutan ini, sehingga kegiatan ini juga pun terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja, karena ini kegiatan penarikan, mungkin sudah ini baru kita tutup atau langsung saja. Tapi mungkin ini boleh saya sampaikan, jadi mahasiswa hari ini sudah selesai kegiatannya secara resmi. Tapi itu akan berlanjut dengan kegiatan di luar tanggal itu. Dan untuk Bapak Ibu guru juga, jadi mahasiswa mungkin sudah ini mereka akan tidak datang lagi kecuali memang keperluannya untuk melanjutkan kegiatannya. Jadi secara resmi memang kegiatan ini kegiatan KP saya nyatakan selesai, sehingga mahasiswa akan dikembalikan ke kampus. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Demikianlah sambutan oleh Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo dan juga dosen pembimbing Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya doa sekaligus penutup yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Adam M. Akaji. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru sekalian dan teman-teman mahasiswa, kita akhiri dari sekalian daripada agenda kita pada hari ini. Kita sempurnakan dengan doa bersama untuk saudara kita yang non muslim bisa menyesuaikan dengan keyakinannya. Maka untuk kita umat muslim, kita berdoa yang akan kita pandu. Mari sama-sama kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahmanur Rahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna minan nar wa min kulli khazid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Perbaikilah semua pekerjaan kami di dunia ini dan jauhkanlah kami dari hal yang memalukan pada diri kami di dunia ini dan azab di akhirat nanti.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, segala kekeliruan kami, segala kehilafan kami. Engkau Maha Pemaaf dan cinta kepada orang-orang pemaaf, maka maafkanlah segala kesalahan kami. Allahumma ajal jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kami adalah pertemuan yang diliputi suasana kasih sayang, dan perpisahan kami sesudahnya adalah perpisahan yang tidak meninggalkan dosa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiud du'aana. Ya Allah, terimalah doa kami, Engkau Maha mendengar doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kegiatan presentasi hasil kerja praktik mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo yang dirangkaikan dengan penarikan mahasiswa kerja praktik di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Olehnya, saya mewakili Kepala Madrasah dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademik dan juga kru MTSN 1 Go TV atas kekurangan pelayanan pada hari ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.